Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk dapat memahami daftar Elohim yang baik dan benar, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula. Ya, sudut pandang yang benar pula. Dan pola akar Ibrani yang benar ini dengan sudut pandang yang benar akan membuat saudara dan saya menjadi kaya raya, berkelimpahan di hadapan Bapa Yahweh, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu acak-acakan dan miskin. Seperti biasa kita harus tetap ingat bahwa rencana Bapak Yahweh yang luar biasa sudah ada di tangan saudara dan saya di dalam kitab Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Gadasa. Perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah luar sana. Ya, dan itu sudah mencakup sejak penciptaan dari Shemayim sampai Yerusalem dan bumi yang baru. Dan kita minta pimpinan Roh Yahweh Elohim sehingga ayat-ayat itu ditempatkan di tempat yang benar, yang cocok, sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Ya, tidak bertabrakan. Itu penting sekali, saudara. Kita akan bisa melihat rahasia daftar Elohim yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Ya, penting sekali. Mengenai time travel, melintasi waktu, pengajaran ini adalah untuk melengkapi saudara, ya, dalam menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat jenis apa yang bersembunyi dan menguasai manusia, supaya manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai terangkat dalam rapture, dan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan umat manusia yang jatuh dalam dosa dan kemudian dilanjutkan dengan pembenahan dan terus peningkatan dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ada 7 fase navigasi daftar Elohim, ya, yang saya buat sendiri untuk memudahkan saudara dalam mengorganisasi saat saudara membaca daftar Elohim. Kita hari ini di fase yang nomor 3, yaitu fase lahirnya Israel sampai dengan Israel terbelenggu. Ya, dalam kitab Kejadian, kita masih dalam kitab Kejadian atau Bereshit. Ini supaya kita mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti ini, mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia dan asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Jangan pernah lupa bahwa pengarang, mastermind daripada Bereshit atau kitab Kejadian ini adalah Bapak Yahweh sendiri, dan Bapak Yahweh menginstruksikan kepada Moshe untuk menuliskannya. Jadi Moshe disuruh, ya, didikte oleh Bapak Yahweh, ya. Jadi Bapak Yahweh mendikte Moshe untuk menulis, membuat kitab ini, ya, luar biasa. Kita akan masuk mengenai Ismail. Elohim akan mendengar, ya. Kita akan baca terlebih dahulu, yaitu di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Silakan berdengar. Kejadian 16 ayat 1. Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, namanya Hagar, seorang Mesir. 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Hampirilah hambaku, mungkin dari dia aku akan mendapat keturunan. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. 3. Lalu Sarai, istri Abram, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, sebagai istri pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. 4. Abram menghampiri Hagar, dan wanita itu mengandung. Namun ketika ia mengetahui bahwa dirinya mengandung, ia memandang rendah nyonyanya itu. 5. Maka berkatalah Sarai kepada Abram,
Penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu, tetapi ketika mengetahui bahwa ia mengandung, aku telah dipandang rendah olehnya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. 6. Namun Abram berkata kepada Sarai, lihatlah, hambamu itu ada di dalam kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga Hagar lari dari hadapannya. 7. Malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Syur. 8. Dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan ia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai, majikanku. 9. Malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. 10. Malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan tidak terhitung karena banyaknya. 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismael, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. 12. Ia akan menjadi manusia keledai liar, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan di tempat ia tinggal, ia akan menentang semua saudaranya. 13. Wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya, engkaulah Elroy, Elohim yang melihatku, karena di sini aku melihat Tuhan yang memerhatikan aku. 14. Itulah sebabnya orang menyebut mata air itu mata air Lahairoi yang terletak di antara Kadesh dan Beret. 15. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamainya Ismail. 16. Abram berusia 86 tahun pada saat Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Ya, terima kasih. Ya, inilah kisah lahirnya Ismail. Ya, kita akan lihat beberapa hal. Kita harus tahu bahwa saat itu, ya, jadi pada masa itu, bukan masa sekarang ya, masa itu, jadi masanya Avram saat itu ya, memiliki anak atau keturunan itu penting sekali, saudara. Ya, nggak seperti sekarang, saudara. Boleh punya, boleh tidak, itu nggak masalah. Tapi saat itu, ya, memiliki keturunan itu adalah hal yang betul penting sekali. Kira-kira saudara bisa memperkirakan apa yang menyebabkan penting pada masa itu? Punya keturunan? Garis keturunan, Pak. Lanjut. Ya. Jadi ada beberapa hal, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan. Karena saat itu memang jumlah manusianya masih sedikit, ya, dan bumi ini luasnya luar biasa, ya. Tapi bagi mereka ya mereka nggak bisa tahu, karena kondisi mereka ya hanya itu saja, daerah-daerah situ. Penting sekali karena apa? Karena keturunan atau anak itu akan membantu ekonomi keluarga, ya. Dan yang kedua biasanya adalah menjadi ahli waris, ya, ahli waris kekayaan dari keluarga. Ya, jadi mereka berusaha bagaimanapun caranya supaya punya keturunan, ya. Dan adalah tradisi mereka, kita harus paham ya, adalah tradisi mereka. Kalau sampai suami istri ini tidak punya anak, ya, mandul istrinya, itu tradisi ya, tradisi. Ingat, ini saya ngomong tradisi saat itu ya, jadi jangan diaplikasikan hari ini gitu ya. Hari ini saudara bisa dipentungin saudara ya. Jadi hari itu, saat itu, jadi kalau sampai istrinya mandul, itu istrinya boleh mengambil budaknya salah satu ya, untuk bisa melanjutkan keturunan, ya, melanjutkan keturunan, ya, daripada keluarga itu. Jadi anak yang dilahirkan oleh
keluarga itu ya itu oleh oleh budak itu maksud saya itu akan menjadi ahli waris keluarga. Ya, kita sudah belajar minggu lalu saat Elohim Yahweh menjumpai Avram dan Avram saat itu sempat mengatakan aku tidak punya anak dan yang akan menjadi ahli warisku adalah Eliezer. Saudara masih ingat ya, itu minggu yang lalu. Nah, di situ jadi harus ada penerusnya begitu, Saudara. Ya, jadi ada penerusnya. Jadi tradisinya itu seperti itu. Nah, juga mereka punya kepercayaan ya. Kalau sampai seseorang itu mandul, itu berarti ada kutuk orang itu. Dan itu sebetulnya terkonfirmasi dengan suatu peristiwa juga, yaitu saat Avram berada di Mesir. Tetapi itu tidak terlalu jelas. Yang lebih jelas pada saat Avram berada di daerahnya Abimelek, ya, Raja Abimelek. Yaitu di dalam Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Silakan Brother Eno. Kejadian 20 ayat 17. Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan para wanita pelayannya sehingga mereka melahirkan anak. 18. Sebab Yahweh telah benar-benar menutup setiap kandungan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Iya, terima kasih. Kelihatannya ayat ini hanya dua kalimat begitu saudara ya. Ayat 17 dan ayat 18. Kalau saudara pikir, ya peristiwa di ayat 17-18 ini makan waktu kira-kira berapa lama? Ada yang mau coba? 6 bulan sampai setahun, Pak. Sekitar 1 tahunan, Pak. Pasti di atas 9 bulan. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau 6 bulan kurang nggak cukup. Karena apa? Nggak diketahui kan, masih belum tahu punya anak atau tidak. Tapi memang perutnya bisa membesar atau tidak ya. Ya, tetapi yang jelas ya 9 bulanan begitu dilihat kalau tidak ada hasil atau 6 bulan ya, itu juga tidak bisa juga diperhitungkan juga ya 6 bulan. Kok nggak istilahnya nggak berisi gitu ya. Jadi mau menurunkan keturunan kok perutnya tetap kempes begitu ya. Nah, disitulah terjadinya peristiwa yaitu Abimelek ya, para wanita dan istrinya itu Yahweh menutup kandungan mereka semua gara-gara Sarah. Ya, dilihat kok tidak ada perubahan ya dan mereka menyadari wah ini ada yang salah ini pasti. Nah biasanya berhubungan dengan Elohim itu pasti ini ada yang nggak beres. Jadi ini dianggap sebagai kutuk. Ya, jadi orang yang mandul masa itu seperti kena kutuk. Ya, karena itu mereka mempunyai tradisi ya sehingga mengizinkan apa yang kita baca tadi, yaitu si Sarah yang punya Sarah yang punya budak si Hagar itu ya yang dia dapat dari Mesir, ingat ya peristiwa Mesir ya. Nah, itu kemudian diberikan kepada suaminya untuk dengan tujuan dapat menurunkan keturunan ya yang akan mewarisi uh, keluarga tersebut ya pewaris keluarga tersebut ya jadi itu adalah tradisinya itu beda dengan sekarang ya nggak ada urusannya sama kalau yang sekarang itu urusannya adalah perzinahan saudara ya jadi kita harus bisa membedakan sudut pandang ini tidak bisa dilihat dari kacamata hari ini atau modern tidak bisa tapi sudut pandang ini hanya bisa dilihat sesuai dengan custom atau tradisi saat itu ya tradisi saat itu ya dan ya jadi saudara bisa ngerti ya mengapa Sarai memberikan hamba perempuannya Hagar ya orang Mesir itu kepada Avram ya jadi kita tahu ini adalah custom ini adalah tradisi saat itu ya nah sebetulnya ini bermula dari mana
Nah, kita sudah melihat dari pelajaran yang kita sudah pelajari di session yang ke-11. Kejadian 12 dan 20, yaitu kutuk yang harus dibatalkan. Kutuk harus dibatalkan. Siapa yang belum ke sana untuk melihat ini, silahkan saudara mempelajarinya. Ya, time travel session yang ke-11. Dan di sini saudara akan melihat mengapa peristiwa hari ini terjadi. Mengapa peristiwa hari ini, pembahasan hari ini, session 19 ini terjadi. Yaitu bermula dari saat itu terjadi kelaparan, kita sudah bahas, dan kemudian Avram ya lebih memilih ke arah Misraim atau Mesir ketimbang dia harus ke arah Galilea. Ya, padahal jaraknya lebih jauh. Ya, karena peristiwa kelaparan itu dia lari atau dia pindah migrasi ke Mesir dan terjadilah peristiwa ini. Raja Mesir Firaun melihat Sarai itu cantik, ya, padahal menurut usianya sekitar 65 tahunan begitu, ya. Tapi mungkin saat itu memang masih cantik ya. Dan Raja Firaun mengingini menjadi istrinya, dan mereka bersepakat, yaitu Avram dan Sarai bersepakat bahwa mereka kemanapun mereka mengatakan bahwa mereka itu bersaudara. Ya, tapi di balik itu ada spirit ketakutan daripada Avram, ketakutan karena bisa dibunuh ya oleh Firaun. Ya, itulah penyebabnya. Dan kemudian begitu ketahuan, karena ini singkat cerita ya, Bapak Yahweh mengutuki atau memberikan tulah kepada Firaun, dan saat itu Avram membisu. Ya, Avram membisu. Tidak ada perlawanan apa-apa. Nah, disinilah setan mulai masuk. Ya, berarti Avram mengakui Sarai itu saudaranya. Ya, levelnya hanya saudara, bukan level istri. Ya, beda nanti saat peristiwa di Abimelek, dia mengakui. Tapi pada saat ini, dia masih membisu. Ya, dan disinilah setan masuk. Kita sudah lihat, ya, kutuk itu bisa masuk. Dan setan masuk melalui peristiwa ini, plus ditambah lagi dengan satu peristiwa yang minggu lalu kita pelajari, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ya, yang Yahweh datang kepada Avram, ya, dan Yahweh mengatakan, Elohim Yahweh, bahwa jangan takut, aku perisaimu, upahmu sangat besar. Ayat 2, ya, ini kita sudah baca ya, jadi saya aja yang bacakan. Dan Avram berkata, ya Tuhan Yahweh, ya, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak. Dan yang akan menjadi ahli warisku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ya, Avram berkata, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku, seorang anak laki-laki yang lahir di rumahku, yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi Elohim Yahweh berfirman, ayat yang keempat, orang ini, yaitu Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-laki. Anak laki-laki. Ditegaskan lagi, anak kandungmu sendiri, dia akan menjadi ahli warismu. Nah, perkataan ini saya yakin disampaikan kepada Sarai, istrinya. Sehingga di dalam Kejadian 16 yang hari ini kita pelajari, Sarai berkata kepada Abram, usianya terus bertambah, dia sudah tahu batasannya, sangat besar kemungkinannya dia sudah stop untuk masa bisa beranaknya berlaku, dan dia mencoba untuk berkata kepada Avram dan berkata, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak, hampirilah hambaku, mungkin, ini mungkin, ya, dari dia aku akan mendapatkan keturunan. Ya, dan memang betul yang lahir anak laki-laki. Ya, tapi bukan dari Sarai, tetapi dari Hagar. Ya, anak kandung Avram, yes, anak kandung Avram. Tapi nanti problemnya bisa kita lihat.
Ya, jadi dalam hal ini terjadi sebuah komunikasi di belakang ini dan Sarai menggunakan pikirannya. Bagaimana? Saya sebentar lagi sudah selesai masa punya anaknya. Usia saya bertambah-tambah terus. Jadi bagaimana bisa menurunkan anak? Padahal tapi janjinya Yahweh mengatakan bahwa kamu akan punya anak laki-laki dan anak kandungmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu. Tapi pada kenyataannya mana? Tidak ada. Nah, mulailah berpikir si Sarai. Ya, pikir gimana caranya? Ada dikasih ide sama si setan. Ya kan? Setan udah nanam benih dulu. Di mana? Di Mesir. Dia udah tanam di sana. Ya, dan tinggal direalisasi. Setan memang nggak tertulis, setan ngomong sama Sarai, tidak. Tapi ide ini muncul. Ya, muncul dalam pikiran Sarai. Bisa juga ya. Saya mungkin sudah selesai saat untuk bisa melahirkan anak. Tapi kan ada custom, ada tradisi. Ya, sehingga saya pun juga bisa punya anak melalui hambaku. Nah, ini dia, saudara. Ya. Jadi Elohim Yahweh mau dibantu. Ya. Saya harus kasih tahu bahwa Elohim Yahweh itu sangat berkuasa dalam segala hal, nggak perlu bantuan. Ya, tapi dalam hal ini Sarah mau membantu Elohim untuk merealisasikan firman-Nya. Ini kesalahan besar, saudara. Dan ini fatal. Saudara tahu fatalnya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Sampai hari ini. Sampai hari ini belum selesai, saudara. Sampai hari ini belum selesai. Lihat itu, di sono bunuh-bunuhan. Itu sampai hari ini, saudara. Dan sebentar lagi, lebih gede lagi itu perangnya. Karena petinggi-petingginya dikirimi onde-onde semua, meledak semua. Ya kan? Sampai hari ini, problem ini tidak selesai. Tidak selesai. Saya bisa lihat, karena satu ide kecil, saudara. Dan setan itu sudah nanem jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, satu ide kecil bagaimana cara membantu merealisasi firman Yahweh supaya punya anak kandung. Ya, pakai custom saat itu. Akhirnya berantakan, saudara. Ya, kita sudah tahu kisahnya. Nah, kemudian di dalam ayat 11 dikatakan bahwa lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, ini adalah Hagar, lihatlah engkau sedang mengandung. Yang mengandung kan Hagar. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ishmael. Karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Ya, kita sudah tahu ceritanya di atas, nggak terlalu banyak yang kita harus perhatikan. Tapi kita akan melihat dari nama Ismail itu diberi oleh malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh pasti satu grup dengan Bapak Yahweh. Jadi mau nggak mau persetujuan daripada Bapak Yahweh sendiri. Mengapa? Karena mau tidak mau Yahweh melihat dari satu sisi, yaitu ini anaknya Avram. Saya bisa lihat, ini anaknya Avram. Mau tidak mau. Walaupun sebetulnya ini bukan rencananya Elohim Yahweh, saudara. Tapi ingat, manusia itu punya kehendak bebas. Ya, yang Elohim Yahweh sendiri pun tidak bisa masuk di dalamnya. Nah, sebetulnya kan bisa saja toh ya. Misalnya ya. Kemudian saat apa itu namanya si Sarai memberikan Hagar, ya toh, kemudian tiba-tiba sebelum malam itu kemudian Hagar digigit ular, nah, gitu kan bisa ya, ular berbisa dan akhirnya mati, kan bisa mestinya. Tapi kok tidak? Saya bisa lihat, ya kan. Jadi sepertinya berjalan seperti normal. Dan lahirlah
mengandunglah si Hagar ini. Dan sebelum anak ini keluar, ya, malaikat Yahweh mengatakan anakmu laki-laki dan beri dia nama Ismail. Ya, Ismail. Nah, Ismail ini terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Kira-kira ada yang mau coba untuk menebak dari Ismail ini dari kata apa dan kata apa? Sema, Pak. Shema Sema, dan ada El. semanya, Pak. Iya. Shema dan Elohim. Iya, oke, terima kasih untuk jawabannya. Bagus. Ya, jadi ada dua kata, yaitu dari kata Shema, ya, dan kata Elohim. Ya, Shema, kita tahu Shema. Tadi kita juga tiap minggu kita ngomong, kita mengatakan atau mengucapkan Shema Yisrael, Shema. Shema itu artinya mendengar atau dengar. Karena itu dikatakan Yahweh telah mendengar penderitaanmu. Ya, jadi Yismael, ya, Yismael itu dari kata Shema dan El. Ya, karena Yahweh mendengar. Yahweh mendengar penderitaan daripada Hagar saat itu. Ya, mau tidak mau, istilahnya ya Yahweh dalam tanda kutip dipaksa begitu ya. Ya, karena ini kan anaknya Avram juga, saudara. Ya, jadi disinilah mulailah muncul Ismail. Ya, dan menurut iman yang di luar sono, ya, itu mereka katanya ya si Muhammad itu keturunannya dari Ismail katanya. Tapi terus terang dalam hal ini saya tidak ngutik-ngutik lebih dalam lagi karena itu urusannya mereka. Ya, urusannya orang sana. Jadi saya serahkan saja sama kepercayaan mereka. Ini bukan iman saya, jadi saya nggak akan fokus di masalah apakah Ismail akan melahirkan keturunan yang ujung-ujungnya di Muhammad atau tidak. Itu jangan tanya sama saya. Ya, ini bukan iman saya. Ya, jadi itu urusan mereka. Iman saya adalah anak perjanjian yang jelas, yaitu Yisak. Ya, nah kalau itu tanya sama saya nggak apa-apa. Tapi untuk Ismail itu bukan urusan saya. Ya, jadi kita pes saja di situ. Nah, ada satu kejadian di dalam Kejadian 17 ayat 19 sampai 21, ya, di mana Elohim Yahweh itu menyatakan kepada Avram, saat itu Abraham, ya, Abraham itu namanya sudah diganti menjadi Abraham, ya. Dia mengajukan permohonan kepada Elohim Yahweh mengenai Ismail dan ditolak, saudara. Ya, dan ditolak. Ini tertulis dalam Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Silakan Brother Enoch bisa. Kejadian 17 ayat 19. Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak, dan aku akan membangun perjanjianku dengannya untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya selamanya. 20. Mengenai Ismail, aku yaitu Yahweh telah mendengarkan engkau. Karena itu aku telah memberkatinya dan akan membuatnya beranak cucu sehingga menjadi sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini juga. Ya, terima kasih. Jadi saya bisa melihat di sini saat itu nanti kita akan sampai ya di Kejadian 17. Saat itu ada permintaan, ini singkat ceritanya ya, daripada Abraham kepada Elohim Yahweh mengenai Ismail. Akan tetapi Elohim berfirman, Sarah istrimu yang pasti akan melahirkan anak laki-laki dan kamu harus panggil namanya Yisak. Jadi nama Yisak itu juga diberi oleh Elohim Yahweh sendiri. Ya, memang artinya tertawa, tetapi nama itu diberikan oleh Elohim Yahweh sendiri.
Nah, bagaimana dengan Ismail? Untuk Ismail tadi dikatakan bahwa namanya adalah arti dari namanya adalah Elohim mendengar. Bapak Yahweh mengulangi perkataannya kepada Abraham. Aku juga mendengarkan engkau. Ya, dia akan diberkati dan melahirkan 12 raja, saudara. Kalau Israel, Ishak nantinya dia akan mendapat 12 suku bangsa. Ismail juga mendapat 12 raja. Apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Ya. Dan kelanjutannya dari 12 raja dia akan menjadi bangsa yang besar, ya. Bangsa yang besar. Tetapi ingat satu hal, bahwa perjanjian antara Elohim Yahweh dengan Abraham itu melalui Yisak. Dan perjanjian ini dibuat sebelum Yisak dilahirkan. Kita bisa lihat ayat 21. Aku akan mengikat perjanjianku dengan Yisak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan. Belum lahir, saudara. Tapi perjanjian itu sudah diikat, saudara. Ini sebetulnya satu ayat yang cukup unik, saya bilang. Uniknya di mana? Anak itu belum lahir, Yisak belum lahir, tapi sudah diikat dengan sebuah perjanjian. Coba saudara bayangkan. Yisak belum lahir, tapi Elohim Yahweh sudah mengikat perjanjian dengan Yisak. Saya harus katakan kalau hari ini saudara bisa percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam sudut pandang yang benar. Ini bukan satu kebetulan. Mungkin buat kita sekarang ini aneh. Tapi sebetulnya ada satu ayat yang mengatakan, aku sudah mengenal engkau sejak dalam kandungan ibu. Ayatnya di mana itu? Mungkin ada yang bisa tolong saya carikan buat saya. Ini pas. Kitab Yeremia 1, Pak. Ayat 1 sampai 4 kalau nggak salah. Iya, Yeremia berapa itu? 1, Pak. Yeremia 1. Coba tolong dibaca nih. Siapa yang dapat, Pak? Cepat aja. Yeremia 1 ayat 5, Pak. Ayat 5. Ya, silakan Brisco. Sebelum aku Yahweh membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku Yahweh telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat ini suatu kekuatan Elohim Yahweh yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi bukan satu kebetulan kalau saudara ditempatkan nih masih hidup sampai tahun 2024. Maksud saya saudara jangan berpikir negatif nanti 2025 saya mati gitu. Tidak, bukan ngomong gitu saudara. Saudara dikasih kesempatan dapat mengenal Davar Elohim dengan luar biasa tahun 2024 dan dipersiapkan untuk masuk di dalam rapture. Ya. Dari ayat 2 ayat itu dari Yeremia itu tadi dan juga dari Kejadian 17 tadi, kita bisa ambil suatu kesimpulan. Tapi dengan satu syarat, saudara jangan sombong. Ya, nggak boleh sombong. Sombong itu berarti jatuh. Dari situ kita bisa lihat kalau kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kita dapat pengenalan yang luar biasa. Kita dapat hati yang luar biasa. Jauh sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Bapak Yahweh sudah kenal saudara dan saya. Wih, dahsyat nggak? Amin, Pak. Amin. Luar biasa nggak? Dan Bapak Yahweh sudah punya planning.
yang sangat luar biasa. Ini kasih kesempatan yang dahsyat, ditaruh di zaman akhir sampai masuk bisa terangkat dalam rapture. Wah, ini luar biasa. Jadi ditaruh, ditempatkan penempatan itu. Di hadapan Bapak Yahweh, saudara itu seperti begini, saudara. Siapa yang pernah lihat pacuan kuda? Saya Perlombaan pacuan kuda. Ya, Pak. Biasanya Mendengar. perlombaan pacuan kuda itu kalau nggak salah biasanya ada 20 kuda. 20 kuda begitu ya. Kuda nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 lah. 1, 2, 3, 4 sampai 15 begitu ya. Nah, kemudian mereka masang apa di situ? Masang Taruhan. taruhan. Nomor berapa yang bakal menang? Betul kan? Nomor berapa yang bakal menang? Betul kan? Itu di pihak saudara karena saudara tidak tahu. Jadi maksud saya begini, saya nggak nyuruh saudara judi loh ya. Jangan judi itu jahat. Ya, maksud saya ini hanya ilustrasi saja. Ya, orang yang bertaruh ada yang taruh nomor 5, ada yang 7, ada 9, ada 10, ada 15, entah nomor berapa saudara. Itu dari sisi manusia itu seperti taruhan. Tapi kalau dilihat dari sisi Elohim Yahweh, kira-kira dia tahu nggak siapa yang bakal pemenang? tahu, Pak. Tahu, Pak. Nya itu berapa persen? 50%, 75%, atau 100%? 1000%, Pak. 100%. Bahkan 100%. lebih dari 100%. Kalau ada 1000%, 1 juta persen, itu akan terjadi, saudara. Jadi, jadi ini luar biasa, saudara. Jadi sebelum, ya, jadi Bapak Yahweh, sebelum saudara dilahirkan, kita dilahirkan, Bapak Yahweh sudah melihat, ini tak kasih kesempatan, dia akan menang. Kita hanya tahu resultnya adalah sekarang. Karena apa? Karena kita meresponi apa yang menjadi anugerah Bapak Yahweh. Kita percaya di dalam nama Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, dengan konsep yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Saudara dan saya di hadapan Bapak Yahweh adalah pemenang-pemenang. Amin. Kita bisa lihat, kalau di hadapan Bapak Yahweh saudara pemenang-pemenang, saudara nggak akan berpikir permasalahan saudara itu lebih besar dari saudara. Saya bisa lihat, apa yang Bapak Yahweh perhatikan di sini adalah masa yang lebih kekal, yang jauh ke depan. Saya bisa lihat, tapi biasanya saudara hanya bisa melihat persoalan saudara, masalah saudara sehari-hari lebih besar daripada panggilan saudara. Itu problem. Sehingga bolak-balik setan menggunakan cara ini untuk melumpuhkan saudara. Padahal sebentar lagi rapture itu sudah terjadi, saudara. Coba bayangkan saja, berapa telinga yang sudah mendengar bahwa rapture sudah hampir terjadi, tapi mereka tetap mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu. Anak pun tidak, malaikat-malaikat, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Bolak-balik di situ. Itu mental orang yang kalah. Itu mental orang yang kalah. Tapi karena saudara dan saya sudah Bapak Yahweh lihat entah berapa ribu juta tahun yang lalu, sebelum fondasi dunia ini dijadikan, itu kita sudah ada di sana, tapi kita kan belum aware gitu ya, belum melek, belum celik begitu ya. Tapi Bapak Yesus sudah lihat, ini nih, saya tidak akan menaruh di tahun 1000 sekian, tidak. Atau saya taruh zamannya Nebukadnezar. Oh ya tidak, saudara. Atau saya taruh zamannya Yeshua. Wah, itu juga lebih mengerikan juga, saudara. Saudara jangan berpikir, ya. Jangan berpikir, wah enak ya bisa ketemu dengan Yeshua, lihat mujizatnya. Oh, belum tentu, saudara. Banyak orang saat itu, pertamanya Hosana, beberapa hari kemudian, mereka mengatakan, salibkan dia. Saudara bisa lihat,
penempatan Elohim Yahweh buat saudara dan saya itu betul-betul presisi. Ya, nah tinggal kita meresponi sekarang. Kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya bisa lihat. Sebelum saudara dibentuk di dalam kandungan ibumu, aku sudah menetapkan. Loh kok bisa? Buat Bapak Yahweh nggak susah. Buat pikiran kita susah, saudara. Loh kita belum ada kok. Tapi Bapak Yahweh bilang, kamu sudah ada. Ini level sulit untuk dijangkau dengan pemikiran logis. Karena saat itu kita nggak tahu kita ada di mana. Tapi Bapak Yahweh sudah menetapkan. Nanti kamu tak taruh di masa di mana tahun 2024 masih tetap hidup, dan kamu akan melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa, pengenapan daftar Elohim, kamu bisa percaya, dan ikut di dalam rapture. Disitulah sebetulnya Bapak Yahweh melihat bahwa saudara dan saya adalah kuda pemenang. Buat orang lain mereka hanya kasih taruhan, kira-kira. Tapi buat Bapak Yahweh tidak. Suatu kepastian. Nggak usah jauh-jauh. Saudara saat dikandung ibu saudara, itu saudara sudah menang. Menang melawan siapa? Menang melawan yang lainnya, Pak. Sperma yang lain. Bibit-bibit yang lain itu loh. Iya, melawan Spermanya itu loh. Miliaran yang lain jiwa. miliaran jutaan sperma yang lain, saudara sudah menang. Tapi saat itu kan saudara belum sadar toh. Loh, masih dalam bentuk seperti itu, belum ada otaknya, belum ada matanya, belum ada telinganya, betul kan? Tapi sudah menang saudara. Dan jadilah saudara. Betul kan? Jadilah saya. Ini karya Bapak Yahweh yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak terselami. Yang luar biasa. Sebelum anaknya lahir, sudah mengadakan perjanjian. Sebelum Nabi Yeremia dibentuk dalam kandungan, sudah ditetapkan. Loh, gimana caranya? Ini dimensi alam supranatural, saudara. Pak masih bingung? Nggak masalah. Nanti supaya nggak bingung, tunggu 2-3 tahun lagi saat rapture. Begitu aja. Kalau nggak rapture, berarti ada masalah dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat. Ya, ini luar biasa, saudara. Jadi, dengan posisi saudara sekarang bisa memahami daftar Elohim dalam posisi yang benar, baik dan benar, ya, kita bisa cling. Bahasa Inggrisnya cling. Apa ya bahasa Indonesianya? Cling. Cling itu nyantol, begitu ya. Kalau saudara naik bis kota kan gini semua kan ya, betul kan? Kalau nggak dapat tempat duduk maksud saya, betul kan ya? Bergantung, Pak. Iya, bergantung. Saudara bisa bergantung bahwa panggilan saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa paham ya? Ini luar biasa. Amin. Oke? Yang selanjutnya. Jadi siapa tahu ya, ada orang yang mendengar sekarang yang dari Islam. Ya. Saya hanya beri satu ayat, yaitu Kejadian 17:20a. Mengenai Ismail, aku Yahweh telah mendengarkan engkau. Kalian berdoa 5 waktu, meneriakkan sesuatu, saya harus katakan Yahweh mendengar. Karena itu, jangan pergi ke ilah yang lain, cari yang namanya Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Disitulah letak pintu keselamatan yang saudara teriakkan itu. Ya, saya nggak akan lama-lama, karena ya, biarlah Ruah Yahweh Elohim menjangkau jiwa-jiwa yang masih mencari keselamatan. Ya, melalui sistem Ismail. Nah, di ayat 12 dikatakan,
Kejadian 16 ayat 12. Ia, yaitu Ismail, ia akan menjadi manusia keledai liar. Tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan dia, dan di tempat dia tinggal, ia akan menentang semua saudaranya. Sebuah profesi yang sangat nyata sampai hari ini. Iman kepercayaan yang di sana, mereka selalu berkelahi. Terjadi versus antara Sunni dan Syiah. Indonesia banyak mana, Sunni atau Syiah? Ini hanya pengetahuan aja. Sunni. Ya, Indonesia itu banyak Sunni, Syiahnya sangat sedikit sekali. Jadi grup Indonesia itu adalah Sunni, bukan Syiah. Syiah itu grupnya Iran, ya itu Syiah. Ya kita nggak bahas lah soal ini ya. Ya, jadi sampai hari ini ya mereka saling, yaitu dia, ya saling kirim kado, ya saling kirim kado dalam bentuk granat dan sebagainya, ya kan, bom-boman satu sama lain begitu. Ya, tapi memang akhir-akhir ini mereka agak dipersatukan, yaitu untuk menggenapi Yehezkiel 38 dan 39, yaitu mereka berkoalisi untuk menghancurkan Israel. Ya, tapi itu tidak akan terjadi karena Bapak Yahweh sudah menyatakan dalam Yehezkiel 38 39, Israel lah yang menjadi pemenang. Ya, oke. Nanti kita urus soal itu nanti di pembahasan zaman akhir, ya. Jadi tidak usah dilanjutkan, ya. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Yaitu bahwa peristiwa Hagar dan Sarai yang melahirkan, Hagar melahirkan Ismail dan Sarai melahirkan Yisak, itu ditulis kembali oleh Rabi Saul di dalam Galatia 4 ayat 22 sampai 25, 26, dan 27. Kita akan melihat hal yang penting ini. Ini yang menjadi fokus kita hari ini. Kalau soal yang dunia mengenai Ismail nanti jadi negara ini, negara itu nggak terlalu penting, saudara. Nggak penting sekali. Ini yang sangat penting, yaitu masalah Galatia 4 ayat 22 sampai 27. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Terima kasih. Galatia 4 ayat 22. Sebab ada tertulis bahwa Abraham memiliki 2 orang anak laki-laki, yang seorang dari wanita hamba dan yang seorang dari wanita merdeka. 23. Ia yang lahir dari wanita hamba dilahirkan secara kedagingan, sedangkan ia yang lahir dari wanita merdeka dilahirkan melalui perjanjian. 24. Ini sebuah kiasan, karena ini adalah 2 perjanjian, yang satu dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak ke dalam perhambaan, yaitu Hagar. 25. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ini juga sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia bersama anak-anaknya berada dalam perhambaan. Galatia 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah wanita merdeka, dialah ibu dari kita semua. 27. Kita adalah anak-anak perjanjian sama seperti Ishak. Ya, terima kasih. Nah, ini PR yang saya berikan kepada saudara untuk menggugah pikiran saudara supaya belajar terlebih dahulu, melihat ayat-ayat ini, dan mencoba untuk meraba apa maknanya. Ya, dan ini saya berikan supaya saudara bisa memikirkan sebelumnya. Saya mendapat banyak jawaban, saya nggak bisa membacanya satu persatu karena rata-rata cukup panjang penjelasan saudara semua. Memang ada yang singkat, ya. Tapi coba saudara perhatikan apa yang saya bisa sampaikan di sini. Saya akan berikan secara perlahan-lahan. Yang pertama adalah ayat 22. Sebab ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, yang seorang dari wanita hamba, yaitu Hagar,
dan yang seorang dari wanita merdeka, yaitu Sarah. Betul ya? Jadi Avram punya dua anak. Yang pertama Yismael, yang kedua adalah Yisak. Yang Yismael dari wanita yang hamba, karena dari hambanya si Sarai, yaitu Hagar. Sedangkan Yisak itu dilahirkan oleh Sarah. Dan Sarah bukan hamba, karena memang dia perempuan atau wanita yang merdeka. Ya, dia tidak diperhamba oleh siapapun dan kemudian dikawini oleh Abraham. Tidak. Ya. Nah, ini betul kita sudah paham. Kemudian, kalau sudah perhatian, di ayat 23 dikatakan bahwa ia yang lahir dari wanita hamba dilahirkan secara kedagingan. Sedangkan ia yang lahir dari wanita merdeka dilahirkan melalui perjanjian. Nah, kita harus paham, ya, saudara jangan sempit pikirannya. Saudara jangan ngomong gini, loh, Ishak itu apa nggak dilahirkan lewat daging? Apa nggak punya tubuh? Apa nggak punya tulang? Nggak punya darah? Bukan itu maksudnya. Ya, jadi kata kedagingan dan perjanjian ini menentukan sifat, ya, menentukan sifat. Ya, jadi bukan menentukan secara fisiknya. Ya memang namanya dilahirkan ya pasti ada tulangnya, ada hidungnya, ada matanya, ada rambutnya, ada darahnya, ya, ada sumsumnya. Ya itu daging, saudara. Tapi ini adalah sebuah sifat. Ya. Jadi yang dilahirkan oleh Hagar, wanita hamba, itu di difokuskan kepada soal kedagingan. Ya, soal kedagingan. Nah, nanti kita akan lihat kedagingan ini sebetulnya ada dua di dalamnya. Ya, ada dua di dalamnya. Tapi nanti saja jadiin satu dulu. Dan untuk Yisak itu karena janji. Nah, bedanya dengan Yisak, saat itu Sarai sudah betul-betul tidak, masa haidnya sudah lewat. Sudah menopause, itu bahasa istilah sekarang itu. Ya, sudah tidak mempunyai kemampuan lagi menghasilkan telur untuk bisa menghasilkan anak, begitu. Ya. Jadi betul-betul mujizat, sudah betul-betul mati kandungannya, maksudnya begitu loh. Ya, karena itu Elohim mengatakan dia ini anak perjanjian. Nah, perjanjian tadi kita sudah lihat di depan, ya, bahwa Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, dan juga Elohim sudah menetapkan Yisak sebelum dia lahir. Ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang sudah mati kemudian bisa muncul karena janji, karena firman. Saya bisa lihat karena firman. Jadi Yisak itu ada karena firman. Ya, jadi kita bisa paham. Jadi antara kedagingan dan perjanjian. Nah, peristiwa ini yang ditulis di dalam Galatia pasal 4 ayat 22 sampai 27 ini itu harus dilihat dari sudut pandang yang benar, yaitu dari sudut pandang Rasul Paulus sebagai orang Ibrani, bukan dari sudut pandang Yunani. Ya, pahami baik-baik. Jadi peristiwa di dalam Galatia, penjabaran di dalam Galatia ini harus dilihat dari sudut pandang yang benar, yaitu sudut pandangnya Rabi Saul sebagai orang Yahudi, bukan dari sudut pandang pola pikir Yunani. Kenapa? Akan terjadi suatu hal yang tidak sinkron. Saya paham dulu kita dari pola Yunani. Ya, sehingga
jawaban-jawaban yang saudara berikan, saya coba lihat ada yang juga menyatakan bahwa Ismail ini adalah golongan manusia di luar Yeshua, yaitu Goyim. Ya, inilah sudut pandang Yunani, dan kemudian Yisak itu adalah Kristen. Ini Yunani ya, jadi saya pakai kata istilah Kristen. Ya, jadi kalau sudut pandang Yunani, Ismail itu dikategorikan sebagai manusia, ya, manusia-manusia Goyim atau manusia-manusia di luar Yeshua HaMashiach yang tidak atau belum mendapatkan keselamatan. Sedangkan Yisak adalah orang-orang yang sudah meresponi kasih daripada Elohim dan menjadi orang-orang Kristen. Ini sudut pandang Yunani. Ya. Nah, tadi saya jelaskan di atas bahwa apa yang dijelaskan Rabi Saul di dalam Galatia ini, itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang Yunani. Karena itu kita harus melihat dari sudut pandang Rabi Saul, dari sudut pandang Yehudi. Ya, kita harus lihat karena Rabi Saul adalah orang Yahudi, suku Benyamin, itu sudah tahu, dan dia juga adalah Sanhedrin, ya, orang Farisi. Ya, jadi sudut pandang ini yang harus kita pegang. Kalau kita tidak pegang ke sudut pandang Rabi Saul, maka kita otomatis akan melihat sudut pandang Yunani, dan itu keliru. Ya, dan itu keliru. Nah, apa sudut pandang Rabi Saul? Sudut Rabi Saul itu begini. Ya, apa yang menjadi sudut pandang daripada Rabi Saul? Yaitu bahwa tertulis di dalam ayat 24 yang mengatakan, Rabi Saul mengatakan, ini sebuah kiasan. Karena ini adalah dua perjanjian. Garis bawahi kata dua perjanjian. Ya. Jadi ini sebuah kiasan. Kisah ini, Avram punya dua anak. Yang satu dari Hagar, hamba. Yang satu dari istrinya sendiri, yaitu Sarai, wanita merdeka. Yang satu kedagingan, yang satu perjanjian. Ini dua-dua ini adalah perjanjian. Dua-dua ini. Ismail itu juga perjanjian, Ishak itu perjanjian. Saudara bisa lihat? Jadi dua-dua ini ada perjanjian, saudara. Karena tertulisnya demikian, saudara. Ayat 24 bagian A dikatakan ini sebuah kiasan. Karena itu adalah dua perjanjian. Saya mundur sebentar supaya saudara paham. Saudara perhatikan. Kalau dari sudut pandang Yunani, manusia-manusia Goyim itu tidak ada perjanjian. Saudara paham di sini? Nggak ada perjanjian. Di luar Yeshua, di luar Yahweh, nggak ada perjanjian. Nggak ada covenant. Tidak ada. Ya. Jadi jelas salah. Kalau apa yang diungkapkan oleh Rabi Saul di dalam Galatia 4 ini dilihat dari sudut pandang Yunani, udah kelihatan salah. Manusia-manusia Goyim tidak ada perjanjian dengan Elohim Yahweh. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi terbukti pola sudut pandang Yunani salah total. Karena itu nggak usah dipakai. Nah, kita fokus kepada Rabi Saul. Rabi Saul mengatakan dua ini adalah perjanjian. Walaupun dalam ayat ini Ismail tidak dikatakan ada perjanjian, tapi kedagingan. Tapi mau tidak mau, ini merupakan perjanjian. Karena turunnya dari Abraham, saudara. Ya, dua-dua ini spermanya Abraham, saudara. Ismail dan Yisak. Yang dikeluarkan. Ya. Jauh sebelum Ismail dilahirkan, Bapak Yahweh, Abba Yahweh, itu telah mengadakan perjanjian dengan Avram. Avram jadi Abraham. Saat itu ada di Haran. Ya, keluar kamu dari keluargamu, keluar dari komunitasmu, aku akan jadikan kamu sebagai bangsa yang besar. Dan Avram taat saat itu. Dan itu merupakan
perjanjian, karena kalau nggak taat Abraham nggak mau keluar, saudara. Ya kan? Ya, dia bilang ini suaranya siapa ini? Ya kan? Kok bisa ngomong seperti ini? Nah, dia nggak percaya loh. Ya berarti itu bukan perjanjian. Karena Abraham taat, maka terjadilah perjanjian. Saya bisa lihat. Dan itu diulangin lagi. Ya, dan itu diulangi lagi oleh Elohim Yahweh kepada Abraham. Di ayat di Fatsal 15. Ya, kejadian. Kamu akan punya anak laki-laki yang akan mewarisi. Tapi kan saat itu Ismail belum lahir. Ishak juga apalagi belum lahir. Jadi dua-dua ini termasuk perjanjian. Nah, lebih dalam lagi. Ya, jadi kita bisa lihat dua-dua ini adalah perjanjian, baik Ismail, baik Ishak. Untuk Ismail perjanjiannya itu kabur, tidak kelihatan. Untuk Ishak dijelaskan sangat jelas. Karena apa? Karena untuk supaya kita attention ke arah perjanjian yang sesungguhnya, itu loh maksudnya. Ya, perjanjian sesungguhnya. Oke. Nah, kita akan lihat terus. Ya. Jadi ini saya memberikan side by side ya, antara sudut pandang Yunani dan sudut pandang Ibrani. Sudut pandang Yunani adalah Ismail itu adalah sebagai representasi daripada manusia goyim, manusia yang di luar Yeshua, nggak ada hubungannya ya dengan Abraham ya. Tetapi di dalam pola pikir Rabi Saul, Ismail tetap ada di dalam Abraham melalui perjanjian. Sudah bisa lihat ayatnya tadi kita sudah baca. Jadi dua-dua ini ada perjanjian, tapi beda. Ya, nah sekarang kita bisa lihat lebih dalam lagi. Kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 24, saya baca lagi 24 dan 25. Ini sebuah kiasan karena ini adalah dua perjanjian. Yang satu dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak ke dalam perhambaan, yaitu Hagar. 25, Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Saya bisa lihat inilah perjanjiannya melalui Ismail, ya, melalui perjanjian di dalam dagingnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dihasilkan dari Gunung Sinai? Apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan dari Gunung? Hamba. Yang dihasilkan dari Gunung Sinai adalah Torah. Saya bisa lihat? Ya. Yang dihasilkan dari Gunung Sinai adalah Torah. Ingat, Moshe menerima Torah officially dalam bentuk 2 loh batu. Ya. Tapi plus banyak lagi. Itu officially-nya, saudara ya. Maksudnya yang nampak di luar. Tapi setelah itu dia juga menerima Torah karena Bapak Yahweh mengatakan Yahweh berfirman, maka berfirmanlah Yahweh dan terus dan terus. Nah, jadi itulah Torah. Ya, betul. Jadi yang dihasilkan dari Gunung Sinai adalah Torah. Problemnya adalah Torah yang mana? Sudah bisa lihat? Karena Torah itu tidak hanya satu sisi saja. Disinilah kesalahan cara melihat. 5 kitab itu disebut Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kisah-kisahnya juga Torah. Instruksi-instruksinya Torah. Cara pengorbanannya itu Torah. 7 hari rayanya yang ada Torah juga. Ketetapan-ketetapannya Torah. Makanan yang dijelaskan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, itu juga Torah. Jadi Torah itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu saja, tidak. Tetapi Torah yang mana? Nah, ini dia, saudara. Dan disinilah banyak orang terkecoh. Kalau sudah ngomong Torah, mereka sudah langsung berpikir keseluruhan daripada Torah itu. Tidak. Torah yang mana? Ini pertanyaannya di situ. Nah, dijelaskan di ayat selanjutnya, di ayat 25.
Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ini juga sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia bersama anak-anaknya berada dalam perhambaan. Saudara paham dengan kata yang diungkapkan oleh Rabi Saul. Sama dengan Yerusalem yang sekarang. Saudara tahu maknanya apa? Sama dengan Yerusalem yang sekarang. Sekarang ini diukur dari time-nya siapa? Dari waktunya siapa? Rabi Saul, Pak. Rabi Saul. Rabi Saul saat menulis kitab Galatia. Ya, paham ya? Jadi jangan saudara pikir Yerusalem sekarang tahun 2024. Ya keliru. Ngerti maksudnya? Jadi yang diungkapkan oleh Rabi Saul itu sama dengan Yerusalem sekarang. Sekarang itu maksudnya saat Rabi Saul menulis tulisan surat itu kepada jemaat di Galatia. Ya, dikatakan bahwa Hagar itu sama dengan Yerusalem yang sekarang. Dari sini kita sudah lihat lebih dalam lagi bahwa pola Yunani salah total. Salah total, Zan. Jadi jangan pernah dipakai lagi. Oh, Ismail itu nanti bercerita mengenai negara-negara Arab, begitu. Palestina. Keliru. Nggak ngomong itu, saudara. Ya. Keturunannya nanti jadi Muhammad Islam. Tidak ngomong soal itu. Kita harus paham. Bukan soal itu. Karena lihat di ayat 25 dikatakan Hagar yang adalah Gunung Sinai, tanah Arab yang sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yaitu Yerusalem saat zamannya Rabi Saul. Nah, kita mau lihat Yerusalem zamannya Rabi Saul itu modelnya kira-kira bagaimana. Saudara perhatikan. Saat kitab Galatia ini ditulis, itu diperkirakan antara sekitar 40, 50, 60-an. Ya. Dan itu saat itu Yerusalem belum dikepung oleh Titus. Karena masih ada sekitar 10-20 tahun ke depan. Tapi Yerusalem saat itu, Bait Elohim saat itu yang masih berdiri kokoh, itu sudah melalui satu peristiwa. Yaitu tahun 30, ada peristiwa besar, yaitu kematian Yeshua. Saudara paham di sini? Jadi penulisan Galatia saat itu ada di antara dua peristiwa besar. Yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yeshua di satu sisi, yaitu peristiwa diruntuhkannya Bait Elohim tahun 70 Masehi. Jadi Galatia itu ada di tengah-tengahnya. Saudara bisa lihat? Ya, saudara paham ya? Itulah posisi Galatia saat itu. Nah, dari posisi ini kita bisa melihat apa yang menjadi inti penulisan daripada Rabi Saul terhadap kehilat atau manusia-manusia yang percaya kepada Yeshua, ya, yang ada di daerah di daerah Galatia. Ya, Galatia ini hari ini ada di mana kira-kira? Kalau saudara sebagai pengetahuan aja, saudara tahu kira-kira? Daerah Turki, Pak. Ya, terima kasih, Pak Steven. Daerah Turki, Turkiye. Ya, mereka nggak mau lagi disebut Turki karena jadi ayam kalkun. Ya, jadi Turkiye. Nah, apa yang menjadi concern itu apa ya? Bisa dibantu, concern. Enak bahasa Inggris ya. Perhatian. Ya, Hal yang diperhatikan. ya. Perhatian Rabi Saul terhadap
jemaat Galatia. Apa yang menjadi perhatiannya? Mengapa Rabi Saul menulis ayat-ayat ini dengan mengambil kiasan Hagar dan Sarah, Ismail dan Yisak di dalam tulisannya? Apa yang menjadi pusat perhatiannya? Yang menjadi pusat perhatian daripada Rabi Saul adalah satu ayat, beberapa ayat yang ditulis di dalam pasal-pasal pertama dari kitab Galatia, yaitu di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Silakan Brother Enoch. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Hamasia kepada Injil yang berbeda. 7. Yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikan Injil Hamasia. Ya, terima kasih. So, lihat, inilah yang terjadi di jemaat Galatia. Yaitu sampai membuat Rabi Saul itu heran. Kok bisa kamu bisa beralih pandanganmu? Kamu bisa, pikiranmu kok berpindah dari Yeshua yang sudah panggil kamu ke dalam anugerah yang luar biasa menuju dengan satu istilah Injil yang berbeda. Saya bisa lihat. Ini yang di concern nih, atau diperhatikan baik-baik oleh Rabi Saul. Kamu kok begitu cepat ya bisa ya? Padahal kamu sudah benar loh arahnya. Tapi kok bisa pindah? Ya. Dari pengertian yang benar itu. Ya. Nah, ini yang menjadi titik tolak mengapa Rabi Saul menuliskan hal-hal di atas, yaitu mengenai Hagar dan Sarai dan Ismail dan Yisak. Ya, dan dia katakan dua-duanya adalah perjanjian. Sama-sama perjanjian. Dan ini yang membuat jemaat Galatia bisa pindah, saudara. Kita akan lebih dalam lagi, apa yang disebut sebagai Injil yang berbeda. Ya, karena di sini ada tulisan Injil yang berbeda. Sehingga menggelisahkan mereka, ya, dan ada yang berusaha untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Ya, apa itu Injil yang berbeda? Nah, untuk menjawab ini, kita harus lihat di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7 untuk buka kunci pertanyaan apa Injil yang berbeda itu. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca hal ini. Terima kasih. Galatia 4 ayat 1. Dan aku berkata, di sepanjang waktu selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun dia sepenuhnya adalah Tuhan. 2. Tetapi dia berada di bawah para pengasuh dan para pelayan sampai waktu yang sudah ditetapkan ayahnya. 3. Demikian pula kita, ketika kita masih kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang diperhamba di bawah kaidah-kaidah dunia. 4. Namun ketika penggenapan waktunya telah tiba, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita yang dilahirkan di bawah Torah. 5. Agar dia dapat menebus mereka yang di bawah Torah, supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. 6. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba Bapa. 7. Demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Hamasia. Ya, terima kasih. Kalau kita bahas mengenai tulisan Rabi Saul itu kita harus hati-hati. Ya, ada banyak kekayaan yang luar biasa asal dengan sudut pandang yang benar. Ya, sudut pandang yang benar. Kalau kita lihat dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7, ya,
kunci utamanya itu ada di ayat yang keempat. Ya, untuk menentukan waktu. Yang dikatakan, namun ketika penggenapan waktunya telah tiba, Elohim mengutus putranya, siapa? Yeshua HaMashiach, yang dilahirkan dari seorang wanita, siapa? Miriam, yang dilahirkan di bawah Torah. Nah, ini adalah kuncinya. Untuk bisa melihat sebelum dan sesudah. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu adalah ayat 1, 2, 3, dan sesudahnya itu adalah 4, 5, dan 6. Paham ya? Ini agak sedikit sulit, tapi nggak apa-apa. Saudara perhatikan saja. Jadi titik kuncinya adalah 4. Nanti saya berikan dalam bentuk gambar. Titik kuncinya adalah 4, ayat 4. Saat Yeshua dilahirkan di bawah Torah. Ya, di bawah Torah. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu adalah Rabi Saul mengatakan, yaitu seorang ahli waris, tapi masih kanak-kanak. Ya, ahli waris yang mewarisi, tapi kanak-kanak. Nah, ahli waris yang kanak-kanak ini sama dengan hamba. Identik dengan hamba. Sudah bisa lihat? Jadi ini yang digambarkan oleh Rabi Saul. Nah, ahli waris yang kanak-kanak ini akan bertumbuh, dan kemudian waktunya kapan untuk betul-betul dia menjadi anak, yaitu pada saat Yeshua HaMashiach dilahirkan dan mati, dan disitulah ya ayat 5, 6, dan 7 adalah future event atau peristiwa ya di mana yang kanak-kanak tadi betul-betul jadi anak, begitu. Ya, betul-betul jadi anak. Karena apa? Karena ada roh putra. Nah, saya berikan gambarnya. Ya, karena ada roh putra. Ya, nah, gini. Kita lihat Yeshua HaMashiach mati di tengah-tengah nih, kedatangannya. Sebelum Yeshua HaMashiach, apa saja yang di sana itu disebut fase kanak-kanak, fase hamba. Sedangkan sesudah Yeshua HaMashiach, karena sudah Yeshua HaMashiach, maka ruah Yahweh Elohim dicurahkan, dan disitulah sebagai fase anak yang sesungguhnya. Sudah bisa lihat ya perbedaannya. Jadi ayat 1, 2, 3 itu adalah fase kanak-kanak sebelah kiri. Kemudian ayat 4 dan sebagian ayat 5, 4 dan 5 itu adalah kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya. Dan kemudian ayat 5b, 6 dan 7 itu adalah fase anak-anak. Karena di situ ada pencurahan ruah Yahweh Elohim. Sudah bisa lihat. Ya, ini gambarannya daripada Galatia yang tadi ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7. Itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi sebelum kematian Yeshua, kedatangan dan kematian dan kenaikan kebangkitan dan kenaikan Yeshua, sebelumnya adalah fase kanak-kanak dan fase hamba, sesudahnya adalah fase anak sesungguhnya. Fase kanak-kanak itu disebut sebagai fase daripada Hagar dan Ismail. Sudah bisa lihat? Sedangkan setelah kedatangan Yeshua di bawah Torah melalui seorang perempuan yaitu Miriam, mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari kemudian Shavuot, yaitu pencurahan ruah Yahweh Elohim. Inilah yang disebut sebagai fase anak yang sesungguhnya, yaitu Sarah yang diwakili oleh Sarah dan Ishak. So bisa lihat dua fase ini. Ya, dua fase ini sangat-sangat jelas, saudara. Ya, apa yang dijelaskan oleh Rabi Saul. Ya, kalau baca memang rada sulit, saudara. Tapi kalau lihat gambar lebih gampang. Ya, nah, yang berikutnya. Tadi kita sedang melihat ayat yang pertama, maksudnya pasal pertama ayat yang ke-6, dikatakan ada kata Injil yang berbeda. Ya, Injil yang berbeda.
Nah, apa yang disebut Injil yang berbeda itu? Nah, jawaban berikutnya itu ada di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai 10. Tadi sudah dijelaskan posisinya ya. Sudah dijelaskan posisinya. Posisi sebelum kematian Yesua adalah posisi kanak-kanak dan hamba. Itulah yang disebut sebagai Hagar dan Ismail. Dan kemudian setelah kematian Yesua ada roh putra, roh Elohim, Ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus, Ruah HaKodes. Itulah yang disebut sebagai mengadopsi. Jadi anak yang sesungguhnya. Ya, nah kita akan fokus. Apa yang menjadi Injil yang berbeda? Kita lihat di dalam Galatia 4, 8 sampai 10. Inilah penjelasan daripada Injil yang berbeda. Silakan Brother Reno. Galatia 4 ayat 8. Namun pada waktu itu, sebelum benar-benar mengenal Elohim, kamu telah menghambakan diri kepada mereka yang pada hakikatnya bukan Elohim. 9. Tetapi sekarang, setelah mengenal Elohim dan terlebih lagi setelah dikenal oleh Elohim, bagaimana mungkin kamu berbalik kembali pada kaidah-kaidah yang lemah dan miskin yang kepadanya kamu kembali ingin menghambakan diri lagi? 10. Kamu memerhatikan dengan teliti hari-hari dan bulan-bulan dan musim-musim dan tahun-tahun. Ya, terima kasih. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebelum mengenal Elohim, itu berarti posisinya masih hamba, masih kanak-kanak. Oke? Dan setelah mengenal Elohim dan dikenal Elohim, itu posisinya di sebelah kanan, yaitu posisinya fase anak. Sudah perhatikan ya. Ya. Jadi ayat 8, sebelum mengenal Elohim itu adalah fase kanak-kanak, fase hamba. Tetapi ya, ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang setelah mengenal Elohim dan terlebih lagi setelah dikenal Elohim, itu adalah posisi sebelah kanan, yaitu posisi anak. Kenapa bisa mengenal Elohim dengan benar dan dikenal oleh Elohim? Karena ada Ruah Yahweh Elohim. Sudah bisa lihat? Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dia kenal saudara dan kenal saya. Dan kita mengenal dia. Yesua mengatakan, kamu mengenal dia, tapi dunia tidak mengenal dia. Dia itu Ruah Yahweh Elohim. Saudara bisa lihat ayatnya? Ya. Nah, problemnya adalah orang-orang Galatia ditegur ayat 9, yang kepadanya kamu ingin kembali menghambakan diri lagi. Jadi, dipertegas ayat 10, kamu memperhatikan teliti hari-hari, bulan-bulan, musim-musim, dan tahun-tahun. Nah, kalau saudara perhatikan ini bukan mikirin hari raya Cungkok Sinen, atau apa itu namanya, hari raya Chinese New Year, atau hari raya Natal, atau hari raya Paskah. Bukan, saudara. Ya, kamu memperhatikan dengan teliti hari-hari, bulan-bulan, musim-musim, dan tahun-tahun. Itu merefer kepada apa? Kepada 7 hari raya. Ya. Tetapi di dalam sudut pandang sebelum Yesua. Karena ayat selanjutnya dikatakan, yang kepadanya kamu ingin kembali ingin menghambakan diri lagi. Jadi orang-orang Galatia itu posisinya itu sudah di sebelah kanan, posisi anak. Dia kepingin kembali lagi ke posisi kanak-kanak atau fase hamba. Inilah yang disebut sebagai Injil yang berbeda. Mengapa pakai kata Injil? Karena mereka percaya Yesua, tetapi kembali ke pola yang lama. Paham nggak di sini? Saudara harus mungkin mengulangi beberapa kali supaya bisa catch up ini, supaya bisa dapat. Tapi inilah yang sesungguhnya terjadi di jemaat Galatia. Dia itu pertamanya kan dikatakan, kamu sudah kenal dia, tapi kenapa kok kamu berpaling dengan mengikuti Injil yang berbeda?
Kan ayat itu kan, ayat Galatia 1 ayat 6 tadi. Ya, posisi mereka itu sudah posisi Sarah dan Yisak. Posisi anak penuh ruah Yahweh Elohim, mengenal Elohim dan dikenal Elohim. Tapi mereka ketipu. Mereka mau coba kembali lagi ke fase Hagar dan Ismail, yaitu fase kanak-kanak, fase perhambaan. Dikatakan tadi kan, kamu mau memperhamba dirimu kembali. Dia sudah lihat Yeshua, dia percaya kepada Yeshua, tapi mau dicoba dicampur dengan praktek-praktek sebelum Yeshua. Itu maksudnya. Itulah pola lama. Inilah spirit Hagar dan spirit Ismail. Yaitu kembali ke dalam perhambaan. Tapi percaya Yeshua. Percaya Yeshua, tapi mau balik lagi ke perhambaan. Nah, pasti saudara kira-kira bisa meraba. Ini ngomong soal siapa? Atau ngomong tentang apa? Percaya Yeshua, tapi perayaannya Tisha B'Av. Percaya Yeshua, tapi melirik peristiwa Tisha B'Av. Nggak lama lagi, tanggal 12 bulan ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. 12 hingga 13 Agustus. Ya, terima kasih. Prisco. 12-13 Agustus, minggu depan. 10 hari lagi. Kita bisa lihat, spirit apa kalau sampai ada yang merayakan ini? Tidak lain adalah spirit Hagar dan Ismail. Ini menurut kitab Galatia loh. Ya. Ini bukan satu kebetulan loh kok tiba-tiba saya berikan hari ini persis schedule-nya untuk masalah time travel session yang ke-19. Sudah bisa lihat spirit ini? Percaya Yeshua. Percaya Ruach HaKodes. Tapi mencoba menarik diri kembali dengan mengikuti praktek-praktek sebelum Yeshua. Mungkin soal bertanya, loh, peristiwa tahun 70 kan sesudah Yeshua, Pak. Tapi kita harus tahu, apa yang menjadi landasan mengapa bait suci Elohim pada tahun 70 itu diratatanahkan oleh Titus. Mengapa? Jawabannya adalah karena bangsa Israel yang diwakili oleh Kayafas dan Hanas, mereka berteriak di hadapan Pilatus, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Itulah yang menjadi landasan mengapa tahun 70 itu terjadi, yaitu rata tanah bait suci Elohim yang ada di Yerusalem sampai hari ini, karena penolakan terhadap Yeshua. Saya bisa lihat, inilah spirit Hagar dan spirit Ismail. Jadi nggak ada hubungannya ya dengan Hamas, dengan Hizbullah. Nggak ada, saudara, nggak ada hubungannya. Ya, bahkan hubungannya ada di sekitar saudara. Di sekitar saudara. Saya bisa lihat. Spirit Hagar dan Ismail ini, ya, spirit Hagar dan Ismail ini bisa kedeteksi juga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara lihat piring ini, saudara. Piring dengan tulang. Saudara pasti paham. Ya. Kapan piring ini muncul? Yaitu, apakah setiap minggu? Ya tidak. Apakah setiap bulan? Ya tidak. Piring ini muncul kapan? Tahun sekali, Pak. Setahun sekali. Yang disebut sebagai Seder Pesach. Percaya Yeshua, percaya Roh Kudus, tapi menarik diri dengan fokus
kepada perhambaan, yaitu roh Hagar dan roh Ismail menurut kitab Galatia, dan inilah yang disebut sebagai Injil yang berbeda. Inilah spirit Hagar dan Ismail. Injil yang berbeda. Saudara bisa paham? Sudut pandangnya tidak diarahkan ke sudut pandang yang benar setelah Yesua sebagai penggenap segala sesuatu. Tetapi mereka beralih Yesua plus praktek-praktek sebelum Yesua. Betul kan? Saya pesakan itu. Kemudian, juga mereka mempromosikan apa? Ini dia. Saudara tahu simbol ini? Nggak ada yang tahu simbol ini? Sunat ya, Pak? Sunat, Pak. Sunat. Or gay? Ini adalah simbol sunat. Brit milah. Saya bisa lihat. Percaya Yesua, percaya Ruach Kodes. Tapi masih melihat praktek-praktek kembali masuk di dalam perhambaan dengan melakukan sunat. Ini spirit, ini roh Hagar dan roh Ismail yang menyusup. Saudara bisa lihat, dan inilah Injil yang berbeda. Sangat jelas sekali. Minggu depan saya akan bawa mengenai Brit Milah sunat, karena kita sudah masuk di situ. Kita akan lihat dengan jelas mengenai sunat. Tapi saya berikan ini terlebih dahulu supaya saudara boleh berpikir. Ya, masalah sunat kita akan bahas minggu depan. Tapi inilah yang mereka lakukan. Kembali masuk ke dalam perhambaan. Kan Hagar hamba. Saya bisa lihat. Sekarang mau pilih mana? Ismail atau Ishak? Jelas, kalau mereka kembali ke perhambaan. Ishak. Kalau mereka kembali ke perhambaan itu sama dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh. Itu adalah perhambaan. Dua-duanya ada perjanjian. Perhatikan, dua-duanya ada perjanjian. Tapi yang satu adalah daging. Perhambaan. Yang satu adalah merdeka. Karena ada Spirit Ruach Yahweh Elohim. Yang mereka percaya Ruach Yahweh Elohimnya, tetapi mereka membatasi apa? Karya Ruach Yahweh Elohim di dalam bentuk speak in tongue. Mereka nggak percaya. Mereka tolak. Mereka masuk dalam perhambaan. Itu spirit Hagar, perhambaan. Saya bisa lihat perbedaannya. Dan dikatakan, perjanjian itu ya adalah melalui Ishak, dan itulah Yerusalem sorgawi. Sangat jelas. Dua-duanya ada perjanjian. Tapi yang satu adalah Gunung Sinai dan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang sekarang, Gunung Sinai. Saudara mau milih mana? Ya, tempat yang kering seperti sebelah kiri ada ontanya, atau tempat sebelah kanan yaitu Yerusalem sorgawi. Saudara tentu Yang kan, Pak. Sorgawi, Pak. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, Pak, dari Samayim. mau milih Yerusalem yang sekarang, termasuk yang 2024, atau nanti Yerusalem yang ada di Shamayim. Pilih mana? Nanti di Samayim. Saudara bisa lihat Samayim. perbedaannya? Amin. Saudara Haleluya. bisa lihat perbedaannya? Roh perhambaan itu adalah roh yang sudah orang yang sudah percaya Yesua, akan tetapi kembali ke perhambaan. Kembali kepada praktek-praktek perhambaan yang menghambakan diri, memperhamba diri. Yaitu Hagar.
Paham di sini? Jadi saya harus katakan inilah salah satu yang level tingkat tinggi. Salah satu ya, salah satu. Berarti masih ada lain lagi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari kitab Galatia, kita dapat mendeteksi apa perbedaannya. Perhambaan dan merdeka. Saudara merdeka, karena di dalam kita ada ruah Yahweh Elohim dan dia bebas dengan luar biasa dan termanifestasi pada pengucapan lidah. Speak in tongue. Sedangkan mereka menolak speak in tongue. Dengan berbagai banyak alasan. Dan mereka masuk ke dalam sistem perhambaan yang lama. Inilah spirit Hagar dan Ismail. Kalau saya tetap mau di dalam posisi spirit Sarah dan Yisak, yaitu Yerusalem Shamayim. Ya, bukan Gunung Sinai. Ya, bukan Gunung Sinai. Siapa yang mau memilih, ya saya tidak bisa memaksa. Pilihan ada di tangan masing-masing. Saya hanya bisa menyampaikan dari sudut pandang Rabi Saul. Sangat jelas sekali. Dan ini tidak jauh di antara saudara. Saudara paham? Di sekitar saudara. Ingat, ini bukan level Yunani loh. Oh, kalah. Yunani mah kalah. Ini jauh di atas Yunani. Tapi saudara bisa melihat apa yang menjadi perbedaan. Roh perhambaan dan roh merdeka. Pilihan di tangan saudara. Jangan sampai seperti yang dikatakan Rabi Saul. Aku heran, kok bisa kamu itu bisa beralih? Kok bisa kembali ke sana? Nah itu dia. Jangan sampai terjadi hari-hari ini. Kalau sampai terjadi berarti itu adalah signal daripada roh ekor daripada sinaga. Wahyu 12. Terseret kembali. Ya, sudah paham. Jadi hati-hati, jangan sampai salah pilih dalam menentukan langkah saudara semua. Saya berikan gambar ini sebagai penutup, yaitu pintu yang tertutup. Karena begini saudara, Bapak Yahweh dan saat dia panggil saya dan juga Ibu Ada Sofangfang dalam ministry ini, itu kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran Dafar Elohim dan kita sama sekali tidak punya motif untuk UUD. Tahu UUD? Bukan Undang-Undang Dasar. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Ya, kita saat dipanggil sekitar 14 tahun yang lalu, motivasi sangat jelas sekali untuk melayani Elohim Yahweh dengan memberikan makanan rohani yang baik dan benar. Dan itu progres, karena 14 tahun yang lalu kita masih dalam sistem Yunani. Tapi progres. Dan terbuka terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan sama sekali tidak punya
pemikiran UUD, ujung-ujungnya duit, dan juga perpuluhan. Ini nggak ada pemikirannya seperti itu. Bahkan kerinduan saya, yaitu saya punya usaha sendiri, dan usaha itu bisa memberkati ministry, ya kan? Tapi tidak mungkin itu bisa terjadi. Repotnya luar biasa. Jadi sama sekali kita nggak ada pemikiran seperti itu. Nah, tapi memang sangat disayangkan adanya sepak terjang atau entah bagaimana yang mungkin bisa membuat saudara berdosa dengan berpikir ini pelayanan menorah ini cari uang, UUD, ya, sikut kanan, sikut kiri, cari uang, UUD dan perpuluhan. Nah, jadi saya tidak ingin saudara punya pikiran negatif seperti itu. Ya, karena pikiran negatif itu nanti bisa satunya kecil seperti benih. Dan kalau saudara nggak sadar, benih itu bisa bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, bisa berbuah, saudara. Dan itu bisa membuahkan dosa. Saya tidak kepingin saudara berdosa. Karena itu, saya ambil langkah, yaitu saya menutup semua pengajaran mengenai yang berhubungan dengan divine intelligence. Pengajaran yang saya sudah beri, divine intelligence itu masih dalam level yang sederhana. Dan itu sebetulnya keindahannya itu dahsyat. Saya bilang dahsyat. Tapi kalau saya beri terus, pikiran liar manusia, itu arahnya ke UUD tadi dan perpuluhan, saudara. Wah, itu nggak enak, gitu loh. Padahal tujuan kita nggak ke sono. Jadi, dalam hal ini, langkah yang saya ambil adalah pintu yang saya tutup, yaitu mengenai divine intelligence. Pengajaran yang lain saya akan berikan, saya akan buka rahasia-rahasianya kepada saudara, tetapi yang satu ini, mau tidak mau saya harus tutup. Jadi kalau saudara mau tanya, Pak, bagaimana untuk menerima rewards yang luar biasa di Syamayim, atau bagaimana bisa mendapatkan apa itu namanya pengertian mengenai hal-hal yang luar biasa untuk jangka panjang di Syamayim mengenai yang berhubungan dengan divine intelligence, ya saya hanya bisa mengatakan sama saudara, coba saudara lekat dengan Ruach Yahweh Elohim, dan saudara minta pimpinan untuk ayat-ayat itu dinyatakan sama hidup saudara, dan saudara ikutin apa yang Ruach Yahweh Elohim nyatakan dalam hidup saudara. Ya, jadi supaya enggak, karena ini umum saudara, kita terbuka, ini umum. Memang di sini jumlah yang masuk 50-an, tapi yang lihat di ini bisa dijangkau di seluruh permukaan bumi, saudara. Dan namanya pikiran manusia itu banyak sekali. Jadi dalam hal ini salah satunya adalah saya tutup masalah divine intelligence. Yang saya sudah berikan ya sudah. Ya, tapi kalau saudara kepingin lebih dalam, ya jawaban saya, saudara bersekutu saja dengan Ruach Yahweh Elohim, yang nanti biar dia yang menyatakan kepada saudara, begitu. Ya, nah terus kemudian biasanya saya juga tutup dengan doa untuk memberkati siapa yang memberikan benih penaburan. Itu juga saya hapus. Ya, supaya saudara nggak juga berpikir yang di luar sana, mungkin bukan saudara, tapi yang di luar sana, ini bolak-balik ngomongnya seperti ini terus, ini berarti minta perpuluhan ini. Nah, itu kan nggak enak gitu kan, ya kan? Kan susah ceritanya. Padahal motifnya cuma ngajarin, mempersiapkan saudara semua untuk menjadi tetap ada di dalam 5 gadis yang bijaksana dan masuk dalam rapture. Udah itu aja, nggak ada lain, ya kan? Itu bagian yang Bapak Ye berikan untuk memberikan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, jadi saya stop di situ. Tapi jadi untuk teman-teman yang masih tetap punya kerinduan, ya saudara harus ngasih pemberitahuan sama saya lewat WA, lewat WhatsApp, lewat Telegram. Kan saudara sudah punya telepon saya, ya kan? Pak, saya menabur di sini. Nah, disitulah saya berikan doa secara khusus
buat pribadi-pribadi itu, tapi tidak secara umum. Ya, jadi harap saudara pahami. Mungkin saudara mengatakan, loh sekarang kok nggak didoakan lagi penaburannya? Ya itu gara-gara ya ini, hari ini saya berikan pintu yang tertutup itu. Ya, jadi saudara tidak menanyakan kembali. Ya, jadi siapa yang menanyakan ya tolong kasih tahu masalah ini mengenai di dalam pengajaran Ismail Elohim yang mendengar. Ya, sehingga uh, mereka dapat pengumumannya juga. Ya, jadi daripada ada benih-benih yang liar yang bisa bertumbuh, ya, dan itu sebetulnya bukan fokus kita, dan memang kita tidak punya fokus apa-apa di dalam masalah keuangan, tidak ada. Fokusnya cuma sederhana, saya beri saudara makan karena apa? Ada ayat yang mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang memberi makan pada waktunya. Itu yang saya kejar. Supaya apa? Supaya pada saat tuannya datang, dan hambanya melakukan seperti demikian, dan dianggap layak untuk dipercaya, ya, dipercayai untuk menguasai atau memanage seluruh kekayaan dari tuannya, ya. Jadi itu fokus saya di sana untuk mendapat rewards. Dan saudara juga tidak punya pemikiran-pemikiran yang liar seperti itu, ya. Jadi itu yang saya berikan, dan besok kita akan lanjutkan pemahaman yaitu mengenai kiasan, ya. Tadi kita sempat menyinggung soal kiasan, ya, dan kita akan terus belajar lebih dalam mengenai kiasan. Ya, Rabi Saul ini luar biasa, saya bilang, pengajarannya dahsyat, dan kita harus betul-betul paham, ya, apa yang menjadi pola pikir daripada Rabi Saul yang penuh dengan ruah Yahweh Elohim. Untuk masalah besok, saya tidak ada ayat yang harus saudara baca, karena ini akan mencakup suatu kisah yang cukup luas. Ya, saudara bisa menerimanya dengan terbuka hati dan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi besok kita akan bahas mengenai kiasan, ya, minggu depan, karena berhubungan dengan Bereshit atau Kejadian pasal yang ke-17, maka kita akan melihat sudut pandang yang benar mengenai Brit Milah atau sunat. Ya, itu minggu depan. Jadi saudara bisa mempersiapkan kalau dalam minggu depan ini bisa membaca di dalam Kejadian pasal 17. Ya, untuk Syabat Indonesia hari Sabtu, hari sini Jumat yang akan datang. Dan saya berikan 2 hari untuk pembahasan Brit Milah atau sunat dari sudut pandang Rabi Saul. Ya, sudut pandang yang benar. Oke, puji Bapa Yahweh. Kita akhiri sampai hari ini. Sekarang kita akan satukan hati dalam doa, dan setelah itu kita tutup. Untuk setiap pertanyaan kita alihkan ke besok, ya. Saudara siapkan apa yang saudara mau tanyakan mengenai materi hari ini dan juga materi besok, ya. Puji Bapa Yahweh. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh melihat bagaimana Engkau menempatkan kami sebagai anak di dalam posisi yang merdeka, yaitu penuh dengan ruah Yahweh Elohim. Posisi Sarah dan Yisak. Terima kasih Abba Yahweh, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau berikan kesempatan di detik-detik terakhir sebelum rapture ini. Engkau boleh tangkap kami semua. Kami mengucap syukur. Biar terus kami boleh meningkat. Dari kemuliaan menuju kemuliaan, kami mau tetap di dalam posisi sebagai 5 gadis yang bijaksana. Satu kali nanti, pintu terbuka. Kami boleh masuk, yaitu di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan dan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa ini. Juga untuk setiap
teman-teman yang mendengar kebenaran Dafar Elohim ini, saya berdoa kiranya Ruah Yahweh Elohim juga memberikan anugerah keselamatan. Baik yang ada di Zoom meeting ini, baik yang ada di live chat, baik yang akan mendengar kebenaran Dafar Elohim ini, supaya mereka juga mendapat kesempatan untuk masuk di dalam rapture. Terima kasih Bapak Yahweh. Kuasa-Mu terus boleh menuntun langkah-langkah hidup kami, mendewasakan hidup kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.